Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 12A. Di sini kami akan menyampaikan materi dan juga praktik tentang penurunan tekanan uap. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Jodin Nurman. Saya Putri Aulia. Saya Nova Puspita Megasari. Saya Resa Rosmalia. Saya Nadia Kartika Putri. Saya Kevin Nugraha Messi. Langsung saja kita ke videonya. Selamat menyaksikan. Apa itu penurunan tekanan uap? Penurunan tekanan uap adalah suatu keadaan di mana tekanan uap pelarut akan turun akibat adanya zat terlarut. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan tekanan uap. Tujuan praktikum ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penambahan zat terlarut terhadap tekanan uap larutan. Berikut ini akan saya sebutkan alat-alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama, ada 3 buah gelas yang sudah diberi label. Yang kedua, ada 3 buah tutup gelas. Selanjutnya, ada sendok, ada air cuka, ada garam, kemudian ada gelas ukur yang sudah diisi air 120 ml. Nah, setelah kita mengetahui alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk percobaan ini, mari kita menuju ke langkah kerjanya. Langkah pertama, kita masukkan air sebanyak 120 ml ke dalam masing-masing gelas. Setelah mengisi masing-masing gelas dengan air, kemudian kita akan menambahkan garam sebanyak 1 sendok makan ke dalam gelas kedua. Jangan lupa untuk diaduk. Selanjutnya, kita akan menambahkan cuka ke dalam gelas ketiga sebanyak 1 sendok makan juga. Jangan lupa untuk diaduk juga. Nah, langkah selanjutnya adalah menutup masing-masing gelas dengan tutup gelas yang sudah disediakan. Ini ada 3 tutup gelas, kita tutup masing-masing gelasnya. Nah, setelah ini kita tunggu sekitar semalaman atau seharian, kemudian kita amati hasilnya seperti apa. Years later. Setelah menunggu kurang lebih semalaman, didapatkan hasil bahwa uap air terbanyak adalah uap air yang berada pada gelas yang berisi air murni. Sedangkan pada gelas yang berisi air plus garam, uap airnya sedang, dan gelas yang berisi air plus cuka, uap airnya cukup banyak. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan uap air murni itu lebih besar daripada tekanan uap larutan cuka, dan tekanan uap larutan cuka lebih besar dibandingkan tekanan uap larutan garam. Setelah mengamati hasil percobaan, proses apa yang menyebabkan air dapat menempel pada situs gelas? Air dapat menempel pada tutup gelas karena proses penguapan atau adanya tekanan uap yang terjadi karena suatu zat cair dimasukkan ke dalam sebuah proses wadah tertutup. Mengapa ada perbedaan jumlah butiran air yang terdapat pada gelas yang berisi air murni dengan gelas yang berisi garam maupun cuka? Hal ini terjadi karena perbedaan besar gaya tarik-menarik antar molekul pelarut dan zat terlarut. Gaya tarik-menarik antar molekul zat pelarut air murni lebih kecil karena tidak terdapat zat terlarut, menyebabkan larutan air murni lebih cepat menguap sehingga butiran airnya lebih banyak. Sedangkan gaya tarik-menarik antar molekul yang terjadi pada pelarut yang sudah diberi zat terlarut ini lebih besar, menyebabkan air lebih sulit untuk menguap sehingga butiran airnya lebih sedikit. Hal ini terjadi karena molekul zat pelarut dan zat terlarut saling menarik, yang artinya tidak terlarut akan menghalangi penguapan zat pelarut. Di sini terdapat 2 gambar, yang keduanya diisi dengan air murni, akan tetapi salah satunya nanti akan ditambahkan suatu zat terlarut di dalamnya. Perhatikan animasi berikut. Pada suatu waktu, air akan menguap,
sehingga ada beberapa molekul air yang akan menjadi fasa uapnya, sehingga akan menghasilkan suatu tekanan yang disebut sebagai tekanan uap pelarut murni atau P0. Kemudian yang sebelah kanan, saya tambahkan suatu zat pelarut dan ini kita sebut larutan. Maka pada suatu waktu tertentu, molekul air akan mengalami penguapan. Namun, ada beberapa molekul air yang tidak berhasil naik menjadi fasa uapnya. Molekul air yang berhasil menjadi uap akan menghasilkan suatu tekanan yang kemudian disebut sebagai tekanan uap larutan atau P. Jika dilihat lebih detail, jumlah partikel gas yang terdapat pada pelarut murni lebih banyak dibandingkan dengan jumlah partikel gas yang ada pada larutan. Sehingga, ketika dibandingkan nilai tekanannya, maka yang lebih besar adalah tekanan pada pelarut murni. Dari sini dapat disimpulkan bahwa adanya zat terlarut yang dimasukkan ke dalam suatu pelarut, maka akan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan uap, atau yang kita sebut sebagai delta P. Dapat disimpulkan semakin banyak zat terlarut yang dimasukkan ke dalam suatu pelarut, maka semakin sedikit air yang menguap atau tekanan uapnya akan semakin kecil.